itu enggak semua orang Arab itu dalam lisan wahid, dalam ketulisan. Contoh kayak misalkan Al-Quran itu, atau misalkan di Indonesia, apakah semua orang itu bahasanya adalah bahasa Quraisy misalkan? Kalau di Indonesia semuanya bahasa Medan misalkan. Orang Sunda paham bahasa Medan? Enggak paham. Orang Sulawesi misalkan, ketika bilang ayo manre, udah manre belum? Udah apa udah? Manre misalkan, makan. Orang Sunda mang, atau orang Medan apa? Mangan. Padang mangan juga. Enggak, Padang makan ya, makan. Ya macam-macam gitu kan. Ada makan, ada manre, ada mangan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Begitupun dalam kondisi Arab saat itu, qabail syatta, banyak kabilah-kabilah. Saat itu Al-Quran diturunkan, sebagaimana Al-Quran datang atau diturunkan litaisir, untuk memudahkan, maka di sanalah terjadi al-auju as-sab'ah. Maksud auju as-sab'ah di sini adalah ketika ada satu kalimat, itu tidak akan mungkin lebih dari auju as-sab'ah tersebut. Misalkan contoh kalimat Musa, kita mungkin biasa Musa, tapi ada yang membaca Muse, ada yang membaca Muse. Agoro, ada yang bilang agere, ada yang agere. Az-ziroko, as-siroko, as-siroko. Tapi semua itu benar. Makanya nanti ada yang namanya qiraah shahihah dan qiraah syadzah. Qiraah shahihah itu yang 10 qiraat itu. Ada yang tahu siapa aja qiraahnya? Qari'ah saya bacakan. Pertama, Nafi'. Itu qiraat yang pertama maksudnya adalah Imam Nafi' merumuskan satu qiraat. Imam Nafi' merumuskan satu qiraat, yaitu makanya disebut qiraat Nafi'. Nafi' sebagaimana gurunya dari sahabat. Nafi' punya murid, siapa muridnya? Qalun dan Warsh. Kalau dalam rumusnya nanti kalau misalkan antum sudah masuk level qiraat, itu nanti ada rumus tersendiri. Nafi' itu rumusnya adalah hamzah. Kalau hamzah itu adalah Nafi'. Kalau ba itu adalah Qalun. Jim adalah Warsh, Abaj. Abaj adalah hamzah untuk Nafi', yang duanya adalah untuk muridnya. Ba sama jim untuk Qalun dan Warsh. Yang kedua Ibnu Katsir. Ibnu Katsir punya dua murid, yaitu siapa? Bazzi dan Qundun. Bazzi dan Qundun. Mungkin kalau misalkan boleh, ada satu orang di depan yang tulisannya bagus. Jangan, peneliti aja. Serta biar fokus. Yang ketiga ada Abu Amr al-Basri. Itu muridnya atau dua orang muridnya. Jadi satu imam ini memiliki dua murid. Maksudnya bukan berarti satu imam ini muridnya cuma dua, tidak. Muridnya hanya dua, tidak. Tapi dia muridnya banyak, tapi yang dipilih hanyalah dua. Takhayyarahum, kata Imam Syafi'i, takhayyarahum nuqaduhum kullabari wa laysa ala qur'anihi muta'akkila. Sebelumnya faminhum budurun sab'atun qad tawassaqat. Faminhum budurun sab'atun qad tawassaqat atau qad tawassaqat. Maksudnya ini beliau di sini adalah Imam Syafi'i sedang membicarakan tentang qurra sab'ah. Budurun sab'atun, ada 7 bulan purnama. Faminhum budurun sab'atun qad tawassaqat. Sama al-ula wal 'adl, sama al-ula wal 'adl, zuhra wa kummala. Laha syuhubun anha istanarat fanawwarat. Laha syuhubun. Syuhub itu adalah apa? Apa? Syihab, bintang. Setiap bulan purnama memiliki syuhub, memiliki dua syihab, memiliki dua. Nah, ini apa yang sedang kita jelaskan. Yang ketiga siapa tadi? Abu Amr. Muridnya siapa? Maksudnya punya dua murid siapa?
Mana panitia? Abu Amr, ada Ad-Duri dan Susi. Sekali lagi dari yang pertama ada Nafi'. Muridnya siapa? Qalun dan Warsh. Kemudian yang kedua ada Ibnu Katsir. Ibnu Katsir di sini bukan Ibnu Katsir Mufassir ya, tapi Ibnu Katsir seorang qari. Muridnya siapa? Bazzi dan Qunbul. Yang ketiga Abu Amr. Muridnya siapa? Ad-Duri dan Susi. Yang keempat ada Ibnu Amir Asy-Syami, orang Syam, Ibnu Amir Asy-Syami. Muridnya siapa? Siapa Ibnu Amir? Hisham dan Ibnu Zakwan. Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kelima ada Asim. Muridnya Hafs dan Syu'bah. Hafs dan Syu'bah. Yang keenam ada Hamzah dulu, Hamzah. Muridnya siapa? Khalaf dan Khalad. Tadi mungkin ada yang mendengarkan tilawah saudara Mukhtar Al-Tauhid. Beliau membaca pakai riwayat apa? Khalaf dan Hamzah. Yang ketujuh ada Kisai. Muridnya siapa? Abul Haris sampai di mana tadi? Hamzah. Kisai. Dan Hafs Ad-Duri. Rawa alaihum anhu Abul Haris ar-Ridha wa Hafs Ad-Duri wa fi dzikri qadqala. Ada Abul Haris dan ada Hafs. Bukan. Abu Amr. Yes. Kisai murid siapa? Abu Haris dan Hafs Ad-Duri. Hafs Ad-Duri. Hafs Ad-Duri di sini tuh bukan Hafs yang muridnya Asim ya, tapi Ad-Duri muridnya itu beda-beda sendiri nanti. Kita tidak memperpanjang di sini. Nanti ada lagi tambah lagi 3 qiraat, ada Abu Ja'far, Yazid bin Qaqqa, dan juga ada Khalaf Al-Bazzar, dan juga ada Yaqub Al-Hadrami. Semuanya ada 10. Selain itu adalah kalaupun ada, itu ada nanti ada qiraat yang syadz, dan yang paling masyhur itu ada 4. Selain itu adalah maudhu'. Nah sekarang kita insya Allah akan menguasai gimana memegang satu kunci dari qiraat yang sahihah, yaitu riwayat Hafs an Asim. Berarti hanya satu dan Allah. Kita lanjut lagi. Kalau ada kursi sana dulu. Untuk mempelajari ini, insya Allah di depan kalian semua sudah ada satu kitab yang mana di sini sebagai bentuk ikhtiar saya sendiri dengan dibantu oleh teman-teman. Bagaimana caranya supaya menghasilkan satu pembahasan yang mudah. Jadi ketika mengumpulkan seluruh sumber yang ada dari nasional, di situ ada sumber-sumbernya. Itu kitab-kitabnya kan rumit itu, bahasanya panjang semua. Gimana caranya kita bikin yang singkat-singkat, simpel-simpel tapi menyeluruh semua. Alhamdulillah ada lajnah tersendiri, yaitu lajnah di sini ada dari Daurat Qasim 2. Jadi ini adalah secara tidak langsung kontribusi dari Daurat Qasim 2. Daurat Qasim 3 masih belum ada nih. Nanti Daurat Qasim 4 kita lihat apa kira-kira ininya, apa hasilnya. Maka kita gini. Insya Allah di sini akan menjelaskan tentang kunci Hafs dari awal sampai akhir, di mana kita akan dalam satu panduan, yaitu Matan Al-Jazariyah. Matan Al-Jazariyah.
sebelum kita memulai materi, kita lihat dulu halaman paling terakhir, halaman 128 berarti. Di sini ada 14 pembahasan besar. 14 pembahasan besar yang mana kita memiliki waktu hanya 12 pertemuan. Kita hanya memiliki waktu 12 pertemuan 1 bulan. Gimana caranya selama 12 pertemuan ini kita akan menyelesaikan satu kitab ini. Makanya ketika dari di awal ketika saya menyampaikan satu hari saya tidak hadir, itu bakalan banyak sekali yang tidak yang akan terlewatkan. Lihat yang pertama, babul awal muqaddimah. Itu tentang muqaddimah. Kemudian ada bab makharijul huruf. Insyaallah kita akan mempelajari makharijul huruf. Untuk makharijul huruf ini dan sifat huruf dan tafkhim wa tarkib khususnya nanti, walaupun misalkan tidak bisa didapat di sini secara sempurna, insya Allah nanti kita akan menyediakan waktu khusus yaitu sebulan berikutnya itu untuk tasqihu al-lisan. Makharijul huruf yang kedua, kemudian ada sifatul huruf, kemudian ada bab tajwid, kemudian ada tafkhim wa tarkib, kemudian ada bab mutamatsilain, mutajanisain, mutaqaribain, mutabaidain. Kemudian ada lihat saja yang ditulisan hitam tebal. Kemudian bab dhad wa dha. Kemudian ada bab nun mim musyaddadatain dan nun sakinah. Kemudian ada bab nun sakinah wa tanwin. Kemudian ada bab mad wal qaf. Kemudian ada bab waqaf wal ibtida atau ma'rifatul wuquf. Kemudian maqtu wal mausul, kemudian hamzah wasal dan hamzah qat'i. Kemudian waqaf ala awakhiril kalim, kemudian khatimah. Selesai matan jazariyah. Setelah itu tufatul atfal. Di sini tufatul atfal hanya sekilas saja. Kenapa sekilas? Bukan berarti kita tidak ingin mendetailkan, tidak. Namun tufatul atfal ini ditulis jauh setelah matan jazariyah ditulis. Dan juga apa-apa yang di tufatul atfal insyaallah semuanya ada di matan jazariyah. Jadi kalaupun ketika antum ketika antum sudah menyelesaikan matan jazariyah dari awal sampai akhir, insyaallah tumatul lafal kita sudah tidak asing lagi. Jadi bisa sekilas lah. Istilahnya gimana ya? Antum mempelajari pelajaran SMP ketika dihadapkan sama pelajaran SD itu udah insyaallah bisa. Mungkin seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan sekarang kita akan mempelajari kedudukan di matan jazariyah dulu. Tidak tumatul lafal dulu. Tumatul lafal. Kemudian pembahasan yang tidak ada di Ilmu Jazari yaitu tentang bab haul kinayah, kemudian tentang lam, dan kemudian yang terakhir mukhtasar sharihun nas fil alfaz al mukhtalaf fi. Sekarang kita sedikit ke hafs. Hafs itu memiliki thariqah. Nanti insyaallah nanti detailnya di belakang di akhir. Untuk hafs saja itu memiliki berapa? 46 thariqah. Dan yang kita pelajari, yang biasa kita, yang saat ini di seluruh dunia disatukan itu adalah hanya salah satu dari 46 thariqah itu. Thariqah Syafiriyah, kebanyakan. Ini kebanyakan ya. Berarti gimana kebanyakannya? Dari 10 qiraat itu berarti ada 10 qiraat. Kalau 10 qiraat masing-masing memiliki 2 rawi, berarti ada 20 riwayat. Hafiz itu hanya salah satu dari 20 itu. Dan dari Hafiz itu sendiri ternyata memiliki 46 thariqah. Dan kita mungkin di sini hanya mempelajari 2 saja, yaitu Syafi'iyah dan thariqah Hamami Al-Misbah yang mewakili dari thariqah Thayyibatun Nasy. Sekarang mungkin masih belum terlalu nyambung ketika saya misalkan mengatakan Thayyibah itu apa, Syafi'iyah itu apa. Insyaallah nanti di perjalanannya akan tahu. Yang jelas sekarang ada yang nempel aja dulu. Itu. Jadi seperti itu, persiapkan selama 1 bulan ini insyaallah kita akan menyelesaikan matan